bimbingan teknis, penyiapan proposal inovasi pelayanan publik bagi unit penyelenggara pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Semua anggaran tambahan tersebut adalah namanya inovasi. Duduknya di mana? Jadi munculnya inovasi-inovasi ini perlu dulu dilakukan dengan pembinaan inovasi, tidak muncul ketika kita lomba saja. Ini menjadi pemikiran kami. Setelah buat pembinaan sehingga kita lomba, kita sudah punya siap. Kita sudah punya hasil pembinaan, kita lepas berdiskusi. Jadi dari awal. Nah, pembinaan kalau kita lihat, kita rujukan Mendagri atau Menpan. Ini jadi bingung. Kenapa? Salah satu contoh, sangka saja misalnya di dinas pendidikan. Kami melihat sangka saja itu adalah inovasi. Kenapa? Latar belakangnya apa? Latar belakang adalah kemiskinan. Sebagaimana saya pegang Pak Wali, kemiskinan kita itu tidak akan lepas masyarakat dari kemiskinan kalau pendidikannya tidak kita tingkatkan. Bedanya mungkin, ini mungkin Bu ya, karena kita nggak bisa mendownload di mana kekurangan tadi. Kalau di Mendagri itu kita langsung download, kita tahu langsung dituliskan ini tidak inovasi, ini cuma terproduksi biasa, dijelaskan di situ. Ini karena sedang di internet, tidak bisa juga kita download, sehingga kita melihat saja itu apa manfaatnya masalah peningkatan penularan kemiskinan. Kita lakukan inovasi saja. Mungkin dari tim PI tadi itu mengevaluasi ini cuma beasiswa. Yang bisa itu biasa. Itu udah ada sejak dulu, beasiswa untuk anak sekolahnya udah ada dilakukan oleh di mana programnya. Tapi kita unik. Kita tidak hanya beasiswa, tetapi kita berikan bagaimana anaknya sampai tamat, kemudian dia bekerja. Itu uniknya. Bekerja. Jadi manfaat dampaknya itu mau jelas bagaimana keluarga miskin anaknya sekolah yang biasanya tidak bisa dia untuk kuliah, sekarang dia bisa kuliah melalui program Sangka Saja, kemudian dia bekerja, bisa membantu orang tuanya. Sehingga memiliki dampak ekonomi terhadap keluarga. Itu uniknya. Ditambah lagi, dari segi biaya, kita tidak menganggarkan dengan APBD juga dari sumbangan masyarakat, dari zakat masyarakat, dari infak masyarakat. Karena keluarga miskin ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Itu unik juga. Keunikannya ada di sana. Berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Ini mungkin salah satu yang tidak tergali sama tim TE tersebut. Sehingga kalau mungkin dilakukan dialog, ini apa maksudnya, mungkin mudah-mudahan ini lolos seperti ini untuk ke depan. Karena ini sudah jalan 3 tahun, anak kita sudah ada yang kerja. Mungkin dampaknya dulu itu mungkin masih kuliah, dianggap itu beasiswa, tetapi sekarang sudah ada yang kerja. Ini dampaknya lebih unik dibandingkan daerah-daerah lain. Dan itu pun kita lihat di Kap 9 itu nggak ada saja sana. Kalau dianggap itu sudah ada. Tidak ada juga daerah lain yang mengajukan sebagai Kap 9 itu saja beasiswanya sebagai inovasi yang telah ada. Kira-kira itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nini atas penyampaiannya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Solusi itu bisa menjadi inovasi, suatu inovasi apabila kriteria ini terpenuhi. 5 kriteria ini terpenuhi. Ya, tidak hanya solusi berarti ya. Nah, selanjutnya ini efektif, capaian nyata dan solutif. Nah, efektif ya, capaian nyata. Kita jelas outputnya apa sih? Misalnya kita ngomongnya outputnya itu tadinya ya, misalnya anak putus sekolah, anak nelayan putus sekolah itu angkanya mencapai 1000 ya. Target kita adalah bagaimana penurunan angka anak putus sekolah menjadi 1 saja ya, 5 tahun ya, 5 tahun selama 5 tahun kita bahwa untuk jadi mengurangi angka anak putus sekolah seperti itu. Nah,
di efektif ini kita bisa mengetahui adanya penurunan, ya penurunannya ya, penurunannya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Jadi manfaatnya berarti kan anak itu tidak perlu sekolah lagi, anak itu mendapatkan pendidikan yang layak dan sama dengan anak-anak lain seperti itu. Anak-anak lain yang memiliki anak-anak lain yang mungkin orang tuanya mampu, seperti itu ya. Jadi anak nelayan karena orang tuanya nelayan, jadi mereka ikut kepada sama orang tuanya nelayan. Nggak ada waktu buat sekolah, gitu kan? Makanya ada target itu, gitu kan? Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini bermanfaat dampak. Ini dampak yang terukur. Ya, kita harus bisa mengukur dampak. Kita ada target, kita ada capaian. Ya, ada kita maksudnya data kualitatif dan kuantitatifnya apa? Jangan cuma kita ngomong aja, turun nih angkanya, sudah turun segini, mana hasilnya? Mana grafiknya, mana bukti-bukti otentiknya apa, menyatakan bahwa itu turun. Nah, itu harus ditampilkan. Makanya inovasi pelayanan publik ini di KUPP dari Kementerian KPP memang tidak hanya kita menciptakan, tapi bagaimana dampaknya terukur, dapat ditransfer. Nah, ini hal yang penting juga Bapak Ibu. Inovasi pelayanan publik ini harus bisa ditransfer. Inovasi pada maksudnya sektor swasta ya, itu mungkin mereka nyari profit, jadi mereka harus ada kayak apa ya, punya mereka tuh kayak mereka harus melegalkan bahwa ini punya saya, kalian kalau pakai punya saya harus beli gitu ya, jadi pakai ada trademarknya gitu. Nah, kalau kita di pelayanan publik itu enggak kayak gitu, kita ada pelayanan kita yang gencar mensosialisasikan inovasi kita, gencar banget. Jadi yang kita dapatkan itu bisa dicontoh ke daerah lain. Kita harapkan Indonesia ini kan ada percepatan kualitas pelayanan publik. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan melakukan transfer terhadap inovasi yang terbaik. Ya, jadi kita bisa lihat, misalnya kita bisa biru ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, mana inovasi-inovasi terbaik mereka, begitu. Kayak Ladino Kota Makassar, itu bagaimana cara mereka untuk menciptakan inovasi. Mereka ada wadahnya, di Litbang, mereka ada wadahnya untuk bagaimana menjalin dari dinas-dinas, dari perangkat daerah atau PRI itu bisa menciptakan inovasi. Nah, itu kan salah satu inovasi juga, Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita contoh bagaimana kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di sini. Kita terapkan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di sini. Kita munculkan inovasi-inovasi tambahan, misalnya pengenalan melalui teknologi, bisa atau ke masyarakat. Nah, terkait tadi juga kata Pak Wali Kota, keterbatasan anggaran, ya. Bagaimana kita menangani keterbatasan anggaran? Pendapat saya Bapak Ibu, pertama kita bisa melibatkan masyarakat. Itu pendapat saya. Jadi kontribusi masyarakat, gotong royong itu sangat diperlukan. Misalnya untuk berinovasi, apabila kita ada keterbatasan anggaran. Yang kedua, selain keterlibatan masyarakat juga kita bisa melakukan seperti apa ya? Jadi masyarakat itu kita ikutkan dalam inovasi. Salah satunya, dan yang kedua kita masing-masing perangkat daerah masih memiliki target ya, ada target, masing-masing ada target, ada RPJMD juga. Nah, kita tahu menengah ya, menengah kita punya nih target. Di dalam target itu kita harus ada strategi pencapaian. Inovasi ini di dalamnya. Jadi inovasi ini bukan hal baru, bukan hal yang di luar kita harus ada inovasi, berarti harus ada anggaran tersendiri, bukan seperti itu. Tapi kita kaitkan dengan target yang kita miliki. Apa perjanjian kinerja kita apa? Target kinerja kita itu apa sih? Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya investasi, misalnya bagaimana anak-anak yang anak-anak yang tadi yang putus sekolah, yang susah, anak-anak orang yang miskin, itu maaf, itu bisa sekolah lagi. Nah, ini kan target. Di dalam target itu pasti ada RAB, ada anggarannya. Nah, bagaimana inovasi itu bisa dimasukkan, disisipkan dalam anggaran tersebut hingga berjalan. Jadi tidak perlu yang satu anggaran khusus. Nah, itu kita rancang inovasinya, kita rancang masuk dalam anggaran kita. Bagaimana inovasi itu bisa berjalan. Jadi dengan inovasi itu, inovasi adalah strategi pencapaian sasaran kita. Pencapaian target kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya
berkelanjutan. Jadi inovasi ini bukan muncul gara-gara muncul kalau misalnya wali kotanya ini masih ini akan berjalan, tapi kalau wali kotanya berubah itu nanti tidak berjalan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan agar inovasi itu tetap bertahan? Karena kita merasa bahwa inovasi ini harus tetap dikembangkan, karena ini adalah misi dan visi kita juga, ya, di daerah masing-masing. Nah, itu keberlanjutan. Selanjutnya, nah, kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2022. Di sini ada dasar hukum, ada tema, dan ada tujuannya, ya. Dasar hukumnya ini peraturan Menteri PAN-RB nomor 7 tahun 2020, maaf ini 2021 ya Bapak Ibu ya, saya salah tulis. Dan keputusan Menteri PAN-RB nomor 50 tahun 2022 tentang ini petunjuk pelaksanaan KIPP 2022. Untuk peraturan menteri ini adalah payung hukumnya, laksanaannya di tahun 2021. Nah, kita perbarui ya, kita perbarui ini. Selanjutnya ini ada keputusan menteri ini mengatur hal-hal teknis, ya. Misalnya persyaratannya apa, prosesnya apa, jadi menentukan aspeknya seperti apa. Nah, itu di petunjuk pelaksanaannya. Nah, di sini temanya Bapak Ibu, kita di sini Bapak Ibu bisa melihat SDGs, mungkin dari Bapak Ibu ya, itu sudah tidak asing banget ya, atau Bapak Ibu lainnya pasti sudah tidak asing ya dengan SDGs ini. Nah, di sini percepatan reformasi birokrasi melalui implementasi transformasi kelembagaan, transformasi SDM aparatur, dan transformasi digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini tema besar. Tema besar ini nanti kita bisa lihat di kategori ya Bapak Ibu ya, kira-kira yang mana sih saya masuknya gitu ya. Nah, tujuannya tadi sudah sempat saya singgung di awal ya. Tujuan dari KIPP ini apa saja? Menjaring, mendokumentasikan, kita mendokumentasikan inovasi-inovasi terbaik ya, agar bisa nanti kita coba untuk berikan atau kita tonjolkan ya melalui scaling up, replikasi. Scaling up itu misalnya inovasi Bapak Ibu sudah menangkap KIPP, itu kita tawarkan ke kementerian teknis yang menangani hal tersebut untuk bisa diimplementasikan, untuk bisa direplikasi ke seluruh Indonesia atau pilot project di daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya mendiseminasi dan mempromosikan tentunya ya. Kita akan mempromosikan, kita sekarang sedang membangun aplikasi namanya aplikasi website ya, namanya Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat semua inovasi-inovasi yang terbaik, baik dari KIPP, dari Puja Indah, Kemendagri, dan juga dari LAN ya, dari LAN, Laboratorium Inovasi LAN. Ya. Nah, di sini selanjutnya ini menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pengelolaan atau pembelajaran dari Jipnas. Tadi saya sudah sampaikan ya, Jipnas. Ketiga, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada top inovasi. Tentunya ini yang kami akan sampaikan ya. Nah, di sini juga kita mengusulkan untuk mendapatkan DID bagi daerah-daerah yang sudah menjadi top terpuji. Ya, tentunya DID itu memiliki peraturan sendiri ya Bapak Ibu ya, yang tidak bisa kita intervensi dari Kemenju, tapi kita akan ajukan ya terkait DID tersebut. Daerah-daerah yang sudah menang top terpuji itu mendapatkan DID ya dari inovasi pelayanan publik ini. Selanjutnya Bapak Ibu di sini motivasi, kita memotivasi tentunya melalui KIPP ini kan sarana pembelajaran, pertukaran seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa kenal dengan daerah-daerah lain yang memiliki concern terhadap pelayanan publik melalui inovasi, dan juga kita mempromosikan. Nanti kita mungkin suatu saat nanti inovasi terbaik itu timnya atau inovatornya akan kita undang untuk memberikan best practice terhadap inovasinya itu seperti apa, bagaimana mereka bisa menghasilkan inovasi yang benar-benar layak untuk dilakukan dan untuk manfaatnya kepada masyarakat. Selanjutnya ini meningkatkan citra tentunya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota ya, juga bagaimana kita ini menjadi ASN yang disiplin, yang unggul seperti ya.
Nah, melalui inovasi ini kita bisa memperbaiki citra kita sebagai ASN. Kita terus terang aja, saya kadang kalau baca bkn.go.id Kemenpan Instagramnya Kemenpan itu kecewa, sedih banget loh. Kalau misalnya baca dari masyarakat tuh, misalnya kita menampilkan informasi terbaru, masyarakat tuh jawabnya, ih enak banget ya ASN, PNS kerjaannya gimana, pulangnya gimana. Nah itu selalu saya merasa saya kerja nggak seperti itu. Saya nggak pernah merasa saya pulang cepat, saya apa tuh nggak pernah. Enak banget, lagi-lagi ASN yang difasilitasi pemerintah. Nah itu mengecewakan, itu kan kita merasa bahwa citra kita tuh buruk loh di mata masyarakat sebenarnya. Sekarang masyarakat tuh benar-benar antipati sama kita. Bagaimana kita menaikkan citra kita? Kita lakukan inovasi Bapak Ibu. Kita permudah masyarakat mendapatkan pelayanan publiknya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Tentunya kita ada namanya kelompok khusus. Ya, di kompetisi ini ada 2 kelompok. Nanti saya jelaskan. Selanjutnya ini. Nah, ini ya, kelompok inovasi yang bisa diajukan. Nah, kelompok umum dan kelompok khusus ya. Kelompok tadi yang untuk yang keberlanjutan akan masuk ke kelompok khusus. Kelompok umum ini sepertinya dari Kota Pariaman itu bisa mengikuti ya. Karena memang belum mendapatkan top terbaik gitu ya. Jadi ini ada kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk membangkitkan citra kita sebagai ASN. Ya Bapak Ibu ya, cari ide-ide kira-kira apa yang menjadi inovasi kita, apa yang kira-kira sesuai dengan kriteria tadi yang disampaikan. Nah, apalagi teman-teman yang muda ini, waduh ini pasti pemikiran kita ya, pasti kita pengennya inovasi mengangkat bagaimana kita bisa membangun institusi kita menjadi institusi yang memiliki citra yang baik seperti itu ya. Pasti seperti itu. Nah, di sini juga bagaimana di sini ya, kelompok ini belum pernah mengikuti KIPT periode sebelumnya, ya syaratnya ya. Terus belum pernah mendapatkan penghargaan pada KIPT periode sebelumnya. Belum pernah menerima penghargaan sebagai top 99 sebanyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak. Dan bukan merupakan top terpuji, ya. Top terpuji mulai tahun 2021 sampai 2019. Maksudnya top terpuji, kan top kita itu ada top 99 dan top terpuji Bapak Ibu. Ya. Top 99 itu adalah inovasi-inovasi yang sudah dinilai oleh TE dan TPI menghasilkan 99 yang terbaik. Ya, inovasi pelayanan publik yang terbaik yang sudah muncul dampaknya. Selanjutnya kita saring lagi menjadi top terpuji. Top terpuji itu kita ingin melihat kedalaman dari inovasi, bagaimana concern atau komitmen dari pimpinan daerah, seperti itu ya. Nanti saya jelaskan. Nah, untuk kategori ini tadi ada tema besar ya. Tema besar tadi kan sudah kita baca bagaimana transformasi ke pelembagaan, transformasi digital dan lain-lain, transformasi SDM aparatur tadi ya. Nah, di sini kita ada 3 kategori tematik, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Mungkin Ibu tadi tahu kalau sebelumnya itu, mungkin Ibu yang lain juga tahu. Tahun lalu itu kategorinya itu sektoral ya, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Pengentasan kemiskinan, tata kelola pemerintah dan lain-lain. Namun kenapa kok tahun ini jadi tematik gitu ya? Kenapa ini kok ada apa kok berubah lagi? Nah, sebelumnya ini nah ini kategori ini kenapa jadi tematik ya, karena selama ini kita itu kesulitan untuk bagaimana merangkum kebutuhan pelayanan publik ya, jadi kita harus berdasar ke tema. Jadi dari sektor apapun Bapak Ibu bisa mengikuti 3 kategori ini, tergantung nantinya proposal itu lebih mengacu atau lebih relevan ke kategori yang mana. Seperti itu, misalnya di sini pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, mungkin Ibu bisa masuk yang saja tadi bisa masuk yang pertama ya, inklusif dan berkeadilan ya. Itu dari sektor pendidikan. Nah, yang kedua ini efektivitas institusi publik untuk mencapai PPD atau SDGs. Ini lebih kepada tujuan SDGs ke nomor 16. Karena ini
institusi kelembagaan yang tangguh, ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa misalnya nih, saya nggak punya inovasi nih, nggak punya inovasi publik langsung pada masyarakat. Saya ini di dinas perindustrian, dinas pariwisata seperti ya. Apa sih yang bisa saya lakukan kayak gitu ya? Nah tadi caranya yaitu misalnya kita menyusun regulasi atau menyusun inovasi dalam regulasi kita, inovasi dalam kebijakan kita, sehingga inovasi tersebut bisa nanti berdampak tidak langsung kepada masyarakat banyak. Seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, mungkin ada kolaborasi antara PUPR dan dinas perekonomian UKM ya. Nah itu bagaimana kolaborasi itu sehingga nantinya masyarakat mengimbasnya secara tidak langsung. Tapi kita melakukan itu, misalnya perbaikan jalan dalam artian bukan perbaikan jalan yang biasa ya, tapi ada inovasi yang seperti tadi rumah menghadapnya ke sungai sehingga ada estetiknya, seperti dia nilai estetiknya. Nah seperti itu bisa ditonjolkan. Jadi kita harus pintar-pintar, memang harus orang-orang yang bisa memahami penulisan proposal yang baik sebetulnya. Ya, nanti kita lihat unsur-unsurnya Bapak Ibu. Yang ketiga ini, yang ketiga ini ketahanan institusi publik di masa pandemi dan antisipasi di masa pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga ini Bapak Ibu, inovasi apa saja yang bisa diangkat, tapi itu dalam masa pandemi, mulai tahun 2020 ya. Jadi ada apa sih yang kita lakukan kayak gitu kan, yang berdampak. Nah Bapak Ibu, di kompetisi inovasi publik ini tidak hanya berdampak, dokumentasinya harus lengkap, harus jelas. Kalau kita ngomong kita ada bukti, jangan hanya menyampaikan kata-kata saja tapi buktinya nol, itu percuma ya. Kita harus punya bukti. Ini yang ketiga. Selanjutnya peserta KIPP. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa peserta KIPP itu ada kementerian lembaga tentunya, ada pemerintah daerah, ada BUMN dan BUMD. BUMD itu bisa mengajukan proposalnya melalui provinsi, kabupaten, kota, melalui provinsi ya itu ya, dan provinsinya. Nah, provinsi masing-masing. Nah, dan ini wajib mengajukan minimal satu inovasi dan dapat mengajukan lebih dari satu inovasi. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu mau mengajukan inovasi boleh 1 dan boleh 2, 3 gitu ya. Tapi harus benar-benar dicari dulu inovasi yang benar-benar bisa diajukan, jangan mengajukan tapi tidak lengkap kayak gitu ya, tidak jelas, belum jelas, kita aja yang memiliki inovasi belum tahu dampaknya menyeluruh itu apa ya terukur. Nah selanjutnya, oke, sebelum saya masuk ke penyelenggara, saya mau bagi door prize. Kalau ada yang berhasil ya, ini ya. Maksudnya door prize ini dalam artian saya ada buku 1. Buku terkait yang sudah menang, sudah menjadi top 99, top 45 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi menyimak saya untuk ada satu pertanyaan dari saya, mungkin Bapak Ibu bisa jawab ya. Terkait kita coba terkait dengan kriteria ya, Bapak Ibu ya. Kriteria tadi ada berapa dan sebutkan kriterianya ada 5, tadi ada 5 kriteria ya. Saya sebutkan 5 kriteria, sebutkan dan apa kriteria tersebut, maksudnya apa? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Ya silakan Ibu. Tanpa teks ya Bu ya. Silakan berdiri. Dari mana Ibu? Sebutkan namanya. Terima kasih Bu. Ini ada mic-nya. Bisa begini Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, pendengar saya dari belakang tapi bisa coba menjawab. Silakan. Terima kasih Bu. Baiklah, saya mewakili dari Puskesmas Naras. Kebetulan dari Puskesmas kami ada inovasinya itu kemarin Bu, yaitu Naras Bersinar. Ada 5, tadi pertanyaan Ibu ya, ada 5. Yang pertama itu novelty atau keunikan tersendiri atau original atau boleh dia dari diadaptasi. Yang kedua itu efektif. Yang ketiga itu apakah dampak atau manfaatnya bisa terukur. Yang kelima itu, yang keempat
apakah dia bisa ditiru oleh bagian yang lain. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Iya. Untuk poin kedua dan kelima tadi efektif itu seperti apa? Efektif itu seberapa tinggi dia diberdayakan oleh masyarakat sekitar dari inovasi yang dilakukan tadi. Kalau berkelanjutan Ibu? Kalau berkelanjutan, inovasi ini berkelanjutan terus-menerus dan bisa terpakai sampai tidak hanya pada saat inovasi itu kita buat. Iya, saya sempurnakan untuk keberlanjutan itu bagaimana kita mendapatkan garansi inovasi itu bisa dilanjutkan atau terus dilaksanakan walaupun ternyata nantinya ada pimpinan yang baru, seperti itu ya. Itu bagaimana jika inovasi itu memang berdampak itu akan dikembangkan tentunya, akan dikembangkan, disempurnakan lagi. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu namanya? Saya Dani, Ibu Dani. Mas Naras. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu nanti bisa memahami itu ya Bapak Ibu ya. Karena kriteria itu yang utama yang dipelajari dalam inovasi ini. Misalnya kita melihat nih ada solusi ya, solusi terhadap masalah. Tapi bagaimana solusi itu bisa menjadi inovasi? Kita angkatkan melalui kriteria. Apabila semua yang sudah terpenuhi, maka itu bisa dikatakan inovasi. Apabila tidak, jangan katakan itu inovasi. Karena belum tentu inovasi yang berdampak dan terukur. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, kita lanjutkan. Nanti kita bahas terkait ini ya, proposal yang Bapak Ibu ya, terkait komentar dari T. Penyelenggara KIPP. Tentunya Bapak Ibu harus tahu dulu penyelenggara KIPP ini ada tim sekretariat kami, yaitu kami di Kementerian PAN-RB yang bertugas untuk memberikan fasilitasi proses kompetisi dan juga melakukan seleksi administrasi. Jadi kami di Kementerian PAN-RB itu hanya fasilitator ya, tidak ada intervensi sedikit pun terhadap penilaian, sama sekali tidak ada. Nah kami melihat nanti Bapak Ibu masuk ke kami misalnya di seleksi administrasi gitu ya, kita tidak melihat substansinya ya, tidak melihat substansinya, tapi kita melihat persyaratan yang sesuai atau tidak ya. Memang sebagian sudah maksudnya sudah di by system itu langsung terjaring ya, misalnya nanti ada syarat-syaratnya sesuai persyaratan itu sudah tersaring, tapi kita mengecek kembali karena kadang inovasi itu nggak tahu kenapa itu setiap aspek diisi, tapi isinya itu cuma x a, nah itu kan nggak mungkin kan, nggak ada sama remaja nggak ada isi kan, makanya kita cut di situ. Nah, itu aja, itu yang kita lakukan untuk seleksi administrasi. Kita hanya memahami bahwa inovasi itu sesuai dengan persyaratan atau tidak. Nah selanjutnya ada tim evaluasi. Nah ini yang dialami oleh Bapak Ibu di Kota Pariaman ya. Tidak lolos di seleksi, bukan seleksi tapi penilaian tim evaluasi. Tim evaluasi ini bertugas untuk melakukan penilaian terhadap proposal inovasi yang memenuhi persyaratan tentunya. Tim PE, kami menyebutnya tim PE. Tim PE ini mereka adalah tim yang terdiri dari 2 orang Bapak Ibu ya. Nah, jadi tim PE ini yang akan nanti menilai proposal Bapak Ibu semuanya. Mereka yang beliau-beliau itu terdiri dari profesor yang sudah saya sampaikan, para profesor, dokter, guru besar yang kami mendapatkan rekomendasinya dari Bank PT. Ya, jadi memang orang-orang yang terpilih untuk menilai proposal yang Bapak Ibu sampaikan melalui kompetisi inovasi. Nah, tim TE ini nanti akan menilai, ya. Pertama, apakah semua aspek dijawab dengan sesuai dengan aturannya, maksudnya misalnya aspek spesifikasi isinya itu terkait dampak, evaluasi, apakah itu sudah dijawab dengan benar? Apakah yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah terarah? Apakah sudah terarah? Jika sudah terarah, apakah ada bukti dukungnya? Nah itu mempengaruhi semua penilaian. Yang kedua, tidak hanya penulisan proposal, tapi beliau juga akan melihat dampak yang signifikan. Ya, apa dampaknya? Apakah dampaknya ini hanya skala kecamatan? Apakah hanya skala desa? Apakah sudah satu kabupaten itu mendapatkan manfaat dari inovasi ini? Nah itu akan dinilai Bapak Ibu. Jadi ada skalanya, skala dampak. Ya. Dan juga satu lagi Bapak Ibu, keunikan. Salah satunya juga ya. Jadi memang semua aspek
dinilai, tapi yang mempengaruhi, yang sangat mempengaruhi itu ya ini inovasinya memang ada sisi kebaruannya atau tidak, atau sama aja dengan daerah lain gitu. Nah di situ lebih kurang yang dinilai, selebihnya lagi mereka memberikan, jadi banyak inovasi Bapak Ibu sudah baik, tapi memang banyak sekali inovasi yang bisa diangkat, ya unik dan sisi unikannya, ya. Nah selanjutnya tim panel independen, mereka adalah bertugas untuk melakukan penilaian presentasi dan wawancara, verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan top inovasi pelayanan publik. Ini adalah para praktisi dan juga pengamat pelayanan publik, ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa beliau-beliau itu yang benar-benar sudah memahami terkait pelayanan publik. Salah satunya TI RBN, ya. Jadi misalnya seperti Pak Masud, ya. Terus ada Pak Didi Kristiani dan lainnya. Itu yang salah satunya. Ada juga dari jurnalistik, ada juga peneliti, ada juga dari kalangan misalnya masyarakat, misalnya terkait memberikan kepuasan konsumen seperti itu. Nah itu semuanya mereka di TE. Jadi tugasnya nantinya Bapak Ibu mengusulkan inovasinya di Kementerian PAN-RB kepada Kementerian PAN-RB. Setelah melalui seleksi administrasi, setelah dinilai oleh tim TE akan memberikan penilaiannya, akan ada inovasi-inovasinya tidak seluruhnya diberikan ke TPI, tapi sudah di ranking, ya Bapak Ibu, ya. Sudah di ranking, nanti ada passing grade-nya diberikan rekomendasi dan inovasinya kepada tim TPI. TPI akan melakukan panel. Nah, maksudnya bukan panel tapi pleno, ya. Melakukan pleno, selanjutnya akan dipilih top 99. Nah, top 99 itulah nanti kita akan mengundang kepala daerah masing-masing untuk menjelaskan setiap inovasinya, seperti itu. Nanti akan dinilai oleh TPI, nanti akan dilakukan lagi pleno dan penetapan top terpuji, seperti itu. Jadi itulah prosesnya. Selanjutnya persyaratan, boleh silakan. Ya. Terima kasih Bu, sesuai yang Ibu sampaikan tadi, kalau sekiranya ada yang terasa langsung tanya. Ya. Jadi berkaitan dengan tahapan penilaian dilakukan tadi Bu, kami memang butuh informasi juga dari Ibu karena ada tahapan seleksi administrasi, kemudian dilakukan tahapan seleksi wawancara. Nah, yang kami yang di pemerintah daerah, misalnya OPD yang mempunyai inovasi, itu melalui prosedurnya kita akan sampaikan ke bagian organisasi. Nah, sangat sedikit dapat informasi berkaitan dengan yang tahapan penilaian tadi. Misalnya contoh, kayak program Saga Saja, kita sudah masuk di tahun kedua. Nah, kita kan sebelumnya tahunya, kenapa sih nggak masuk? Kan gitu ditanyakan. Ternyata informasinya yang kami sampaikan tadi. Jadi kami harus tahu Bu, kalau sekiranya tahapan wawancara itu kan tahapan yang terakhir ketika kepala daerah sudah diundang untuk pemaparan, kan seperti itu. Berarti kemungkinan yang kemarin tahapan yang di seleksi administrasi kita sudah gugur, itu seperti itu. Nah, di seleksi administrasi yang gugur ini apa yang menyebabkan kita gugur? Kalau perlu nanti ketika workshop nanti habis siang, kalau perlu contohkan satu inovasinya. Misalnya contoh, Saga Saja kita tampilkan. Di tahapan seleksi administrasi mungkin dia gugur misalnya. Gugur itu di mananya? Di mananya? Di poin yang mananya, seperti apa? Kemudian apa yang harus kita lakukan?
SDGs-nya ya. Karena kita ini bertanggung jawab juga terhadap tujuan atau target ya, bukan target juga, tapi ini suatu agenda PBB ya, SDGs ya. Dan pemangkunya di Indonesia itu Bappenas. Jadi di SDGs Bappenas itu sudah jelas, ada metadatanya juga kok. Di setiap target, setiap tujuan itu ada targetnya. Nah kita harus lihat tuh target mana yang kita sasar. Nah itu berpengaruh walaupun dia nggak terlalu besar. Nah, intinya kemarin itu bakat tangguh yang itu nanti cuma PPG. Ya. Yang tujuannya sama. Oh ya, sebenarnya kita ini ya. Saya sih kontribusi capaian tidak langsung ya. Nanti kita coba, insya Allah.